Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Widi Novianti. Di video kali ini kita akan membahas bab yang ke-12 yaitu VPN tunnel. Nah, yang akan kita bahas kali ini kira-kira ada 16 materi. Untuk permulaan, mari kita ke konsep VPN tunneling terlebih dahulu ya. Kepanjangan dari VPN adalah Virtual Private Network. Untuk implementasi VPN, saya kasih contoh. Misal terdapat satu kantor pusat yang ada di Jakarta, kemudian terdapat kantor cabang yang ada di Semarang, di mana kedua kantor tersebut itu memiliki jaringan lokalnya masing-masing. Nah, kedua kantor tersebut itu adalah satu perusahaan yang otomatis file-file itu harusnya sama ya. Nah, biasanya kan untuk menghubungkan itu menggunakan fiber optik atau wireless ya. Nah, itu tuh menguras biaya yang cukup mahal karena kita itu harus melakukan sewa. Maka bisa kita gunakan VPN tunneling. Tapi syaratnya kedua kantor tersebut harus terkonek ke dalam internet. Walaupun dapat diakses melalui internet, tapi tunnel atau terowongan ini antara Jakarta dan Semarang itu dilindungi VPN yang secure. Maka antara kantor Jakarta dan Semarang itu bisa saling sharing file dengan aman dan nyaman. Jadi VPN tunnel ini digunakan ketika akan menghubungkan dua node melalui satu interface secara virtual yang jarak antara dua node tersebut itu cukup jauh. Jenis-jenis VPN tunneling itu ada EOIP, PPTP, dan SSTP, kemudian ada L2TP dan juga OpenVPN. Sekarang kita lanjut ke setup topologi. Untuk pembahasan kali ini kita gunakan contoh kasus yang saya jelaskan tadi. Di sini sudah saya siapkan dua router yang sama, yang keduanya sudah terhubung dengan internet dengan type cloud NAT. Nah, agar kabelnya seperti ini, melengkung seperti ini, teman-teman bisa klik kanan pada kabelnya, kemudian klik edit, lalu pada type pilih yang berzir. Nah, di sini pada siap router ini sudah terdapat PC-PC ya, yang sudah saya hubungkan. Jadi nanti growth-nya antara PC pusat dengan cabang itu bisa saling sharing. Nah, di sini agar tidak bingung, kita ganti hostname-nya. Yang kiri menjadi router pusat, yang ini sudah saya ganti deskripsinya. Kemudian yang router cabang kita ganti menjadi router cabang hostname-nya ya. Oke, di sini sudah saya loginkan kedua routernya ke dalam Winbox ya. Ini saya ada di router cabang. Sekarang kita ganti hostname-nya, kita ke sistem, kemudian ke identity, kemudian di sini kita ganti menjadi R cabang, kita apply, kita oke. Kemudian kita ganti pada router pusat, kita ke sistem, identity, kemudian di sini kita ganti R pusat, kita apply, kemudian kita oke. Oh ya teman-teman, tadi kan IP pada routernya itu kan masih dynamic ya, jadi itu kurang efisien. Maka di sini kita buat IP static agar mudah. Di sini saya ada di router pusat. Kita matikan dulu untuk DHCP kliennya. Kita ke IP, kemudian ke DHCP client. Kemudian yang ini kita disable ya teman-teman. Kemudian kita pastikan pada routers dan DNS itu kosong. Oke, di sini masih kosong. Oke, pada routers juga ini kosong. Kemudian kita lakukan juga pada router cabang. Kita matikan DHCP kliennya. Kemudian kita setting IP-nya lewat terminal saja ya. Oke, sekarang saya berada di router pusat ya. Di sini kita ke IP address. Kemudian di sini kita tulis add address sama dengan misalkan saya mau IP-nya 10.0.137.146/24, kemudian untuk router cabang nanti berarti 137.147 ya. Kemudian di sini interface sama dengan ether 1, kita enter. Oke, kita coba cek print. Oke, kemudian di sini kita tambahkan routes. Kita masuk ke routes dulu. Kemudian kita tulis add gateway sama dengan 10.0.137.1. Kita cek print. Oke, sudah ada. Kemudian kita setting DNS-nya. Kita masuk ke IP DNS. Kita tulis set server sama dengan 888. Kemudian kita coba ping 888. Oke, berhasil ya. Di sini kita lakukan hal yang sama pada router cabang.
Kita lanjut ke EOIP konfigurasi. Sebelumnya sudah saya sebutkan jenis VPN tunneling, maka sekarang kita akan mencoba salah satunya yaitu yang EOIP. Jadi jika perusahaan tunnelnya menggunakan yang EOIP, maka antara lokal yang ada di kantor pusat dan yang ada di kantor cabang itu harus dalam satu network. Kepanjangan dari EOIP sendiri adalah Ethernet over IP yang merupakan protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antara cabang dengan pusat menggunakan interface tunnel. Langsung saja di sini kita konfigurasikan EOIP pada router kita. Oke, di sini saya berada di router pusat ya. Kita ke menu interface, kemudian di sini kita klik plus, kita pilih yang EOIP tunnel, kemudian pada name kita definisikan misalkan EOIP tunnel strip cabang, lalu pada remote address kita isikan IP static dari cabang. Tapi kalau pada lapangan yang kita isikan di sini harusnya IP public ya. Di sini IP static dari cabang adalah 10.0.137.147. Kemudian pada tunnel ID di sini misalkan kita isikan 100. Nah, ini nih harus sama dengan yang di cabang juga ya. Di sini kita apply, lalu kita oke. Kemudian kita lakukan juga pada router cabang sama ya. Di sini kita ke interfaces, kemudian di sini kita pilih yang EOIP tunnel. Kemudian untuk name-nya di sini tuh pusat ya. Lalu pada remote address berarti di sini kita isikan IP static dari router pusat yaitu 146. Kemudian tunnel ID-nya tadi adalah 100. Kita apply kemudian kita oke. Oke, di sini statusnya sudah running ya. Kita coba uji di Winbox router pusat. Kita klik new terminal. Di sini kita ping ke IP-nya router cabang. Nah, di sini berhasil ya, antar router sudah saling berkomunikasi. Sekarang kita lanjut ke EOIP menghubungkan antar klien. Sekarang kita coba agar antar PC lokal itu bisa saling berkomunikasi, yang mana berarti harus menggunakan IP yang satu network ya. Maka misal kita di sini akan menggunakan IP network 192.168.1.0, maka di sini kita gabungkan antara Ether 2 dengan interface tunnel ini, yang ini pada satu interface bridge ya. Begitu juga pada router yang satunya. Langsung saja di sini kita coba, kita ke Winbox router pusat terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik bridge, kemudian di sini kita klik plus. Misalkan di sini bridge-nya namanya adalah bridge for EOIP. Langsung saja kita apply, kemudian kita oke. Kemudian kita ke ports, kita masukkan Ether 2 dan juga tunnel. Oke, kemudian kita lakukan hal yang sama juga pada router cabang. Bridge add, di sini namanya sama ya, bridge for EOIP. Kemudian kita ke port, di sini kita masukkan Ether 2 dan juga tunnelnya. Selanjutnya, kita konfigurasikan IP pada masing-masing PC lokalnya ya. Misalkan pada VPC 1 ini IP-nya adalah 1.6, kita tulis. Kita langsung enter saja. Kemudian kita lakukan pada PC 2 yang berarti IP-nya adalah 1.7. Oke, sekarang kita coba uji koneksi dari PC 2 ke PC 1. Ini harusnya berhasil ya. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Kalau misalkan nih, kita disable salah satu VPN tunnelnya antara router pusat dan juga router cabang, maka ketika kita uji koneksi pada PC-nya, yaitu udah pasti gagal ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke EOIP Client Connect to Internet. Sekarang kita buat pada sisi klien PC lokal itu bisa internetan. Nah, agar bisa internetan itu kan membutuhkan parameter gateway dan DNS ya. Sementara kita itu bingung gateway-nya itu yang mana. Karena Ether 2 dan tunnelnya itu sudah kita gabungkan kan tadi pada interface bridge. Maka di sini kita setting IP gateway pada interface bridge. Langsung saja di sini kita coba kita masuk ke router pusatnya Winbox. Di sini kita klik IP, kemudian kita klik addresses, kita klik plus. Di sini kita tulis IP untuk ininya 1.1 ya. Kemudian jangan lupa untuk interface-nya, di sini kita pilih yang bridge for EOIP. Kita apply, kemudian kita lakukan hal yang sama juga pada router cabang. Untuk router cabang ini IP-nya 1.2 ya. Kemudian interface-nya jangan lupa yang bridge. Kita apply, kemudian kita oke. Sekarang kita coba uji ping dari PC ke gateway-nya. Di sini saya berada di terminal VPC 2. Kita coba ping ke gateway yang 1.2.
Oke, di sini berhasil ya. Sekarang kita coba ping gateway pada VPC 1. Nah, di sini juga berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita setting NAT pada router pusat dan juga cabang. Caranya seperti biasa ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman perhatikan karena sudah sering ya. Kita coba di router pusat dulu. Chainnya SRC NAT, out interface-nya adalah Ether 1, actionnya Maxwell Red. Kemudian kita setting parameter yang dibutuhkan pada PC-nya. Di sini kita ke terminal PC 1. Di sini kita konfigurasi gateway-nya. Gateway-nya adalah 1.6. Oh maaf, maksudnya gateway-nya adalah 1.1 ya. Tadi saya lupa IP-nya yang 1.6. Kemudian kita setting DNS-nya. Oke, kita uji ping google.com ya. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kemudian teman-teman lakukan hal yang sama juga pada router cabang agar VPC 2 itu bisa internetan ya. Di sini Win2 router cabang saya sedang reconnect. Jadi di sini teman-teman bisa lakukan sendiri ya untuk latihan. Sekarang kita lanjut ke PPP point to point protocol. Point to point protocol ini digunakan ketika network antara lokal klien itu berbeda. Kalau EOIP itu kan networknya itu kan harus sama ya. Nah, kalau PPP ini berbeda. Nah, pada PPP ini terdapat berbagai jenis tunnel, yaitu ada PPPoE, SSTP, L2TP, dan PPTP dan juga lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Untuk PPP ini lebih secure teman-teman, karena kita bisa menambahkan password dan juga lain-lainnya. Kita lanjut ke PPTP konfigurasi. Kali ini kita akan melakukan konfigurasi PPTP, yaitu apabila antara klien cabang dengan pusat itu memiliki network yang berbeda. Jadi pada PPTP ini itu bekerjanya itu layaknya klien dan juga server. Maka untuk topologi kita jadikan router pusatnya itu sebagai server dan router cabang sebagai klien. Nah, nanti kita akan melakukan addressing pada router yang mengarah ke klien. Langsung saja di sini kita buka window router pusatnya. Kita klik IP, kemudian ke address. Kemudian di sini kita klik add. Di sini kita tambahkan IP yang mengarah ke Ether 2 adalah 1.1 ya. Kemudian untuk interface-nya di sini adalah Ether 2. Kemudian kita apply, lalu kita OK. Kemudian kita setting DHCP servernya agar klien itu mendapatkan IP secara otomatis. Di sini kita ke IP, kemudian ke DHCP server. Kemudian kita klik DHCP setup. Untuk ininya kita pilih yang Ether 2 berarti. Selanjutnya bisa di next saja. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada router cabang ya. Untuk router cabang berarti IP yang mengarah ke Ether 2 adalah 2.1. Kemudian kita buat DHCP servernya. Oke, sudah selesai. Kita coba request IP-nya pada PC ya. Di sini kita tulis IP DHCP. Oke, di sini pada VPC 1 saya mendapatkan IP 1.254. Kemudian pada VPC 2, di sini saya mendapatkan IP 2.254. Selanjutnya pada router pusat kita konfigurasikan PPTP servernya. Di sini kita klik PPP. Kemudian pada interface kita klik PPTP server yang ini. Kemudian kita checklist bagian enable-nya. Kita langsung apply, kemudian kita OK. Oke, sekarang kita jadikan router cabang yang sebagai klien ketika ingin terhubung ke PPTP tunnel kita akan menggunakan username dan juga password. Di sini bisa kita buat pada menu secret. Di sini kita klik close. Untuk name-nya di sini misalkan PPTP TripWD, kemudian untuk passwordnya misalkan 123. Lalu pada service di sini kita pilih yang PPTP. Kemudian di sini terdapat opsi local address, remote address ya. Yang mana pada bagian ini itu diisi IP interface tunnelnya. Kalau yang lokal itu berarti IP tunnel dari sisi server, dan kalau remote address itu berarti IP tunnel dari sisi klien. Nah, untuk IP-nya itu kita bisa definisikan langsung di sini nih. Misal untuk yang lokal di sini kita isikan IP-nya adalah 10.10.1, kemudian yang remote kita isikan IP-nya adalah 10.10.2, ya maka IP interface tunnel pada klien ini ya adalah ya yang ini yang sudah kita definisikan ini. Kita apply, kemudian kita OK. Selanjutnya kita konfigurasikan PPTP klien pada cabangnya. Di sini kita ke router cabang, kita
kita klik PPP, kemudian di sini kita klik add, kita pilih yang PPTP client, kemudian pada kita ke dial out pada opsi connect to. Di sini ini maksudnya kita itu mendefinisikan itu mau kemana gitu, karena kita mau ke router pusat. Sini kita isikan IP static dari router pusat, static ya, bukan tunnelnya. Berarti 10.0.137.146. Kemudian untuk usernya tadi adalah pptp strip wd. Kemudian untuk passwordnya adalah 123. Kita coba sebentar, saya cek dulu di sini. Di sini profilnya default. Nah, di sini untuk profilnya juga kita pilih yang default ya, yang sama. Kita play lagi, kita ke new terminal ya. Harusnya ini bisa. Kita coba ping ke router pusat, ping 10.10.10.1. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke PPTP static routing dan tes koneksi. Sekarang kita akan melakukan static routing agar antar klien itu dapat saling berkomunikasi. Di sini saya coba lakukan melalui CLI pada router pusat ya. Di sini kita ke IP route, kemudian kita tulis DST address sama dengan network dari kliennya, yaitu 2.0 ya. Kemudian gateway sama dengan IP tunnelnya router cabang, yaitu 10.2. Kita coba enter, kita coba cek print. Oke, di sini ada AS 2.0 ya. Kemudian kita lakukan juga pada router cabang. Di sini saya lewat UI, kita ke IP, kemudian ke routes, add. Kita isikan DSC address-nya adalah 1.0. Kemudian gateway-nya adalah IP tunnel dari router pusat, yaitu 10.1. Kita apply, kemudian kita oke. Oke, sekarang kita coba uji ping dari PC 1 ke PC 2. IP PC 2 saya adalah, nah di sini berhasil ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke L2TP konsep dan setup topologi. Nah, di sini saya akan bahas jenis tunneling VPN yang L2TP. Sebenarnya L2TP ini tidak jauh berbeda dengan VPTP, hanya saja dari segi security, L2TP ini lebih baik dibandingkan VPTP. L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol ini merupakan protokol tunneling yang digunakan untuk membuat VPN. L2TP ini juga bisa digunakan untuk mengakses jaringan kantor. Misal, ketika kita sedang tidak berada di kantor, kemudian kita ingin mengakses jaringan yang ada di kantor, lah itu kita bisa mengaksesnya melalui ini. Oke, langsung saja kita setup topologi untuk praktik kali ini. Di sini kita hapuskan semua konfigurasi VPTP yang sebelumnya agar tidak bertabrakan ya. Di sini pada router pusat kita ke IP, kemudian ke address, lalu IP yang 10.1 ini kita hapus, kemudian kita ke PPP interface. Di sini konfigurasinya kita hapus saja. Ke secrets, di sini juga dihapus. Kemudian active connection, oke, di sini sudah kosong. Kemudian kita ke route, yang routing table 2.0 kita hapus. Lakukan hal yang sama pada router cabang ya. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke L2TP IPsec konfigurasi. Belum itu, mari kita berkenalan dulu dengan IPsec. L2TP itu menjadi lebih secure dengan menggabungkannya itu dengan protokol keamanan IPsec. L2TP ini basisnya sama seperti PPTP, yaitu server client. Ya, langsung saja kita konfigurasikan L2TP server pada router pusat dan L2TP client pada cabang. Di sini kita buka window-nya ya. Pada router pusat kita ke PPP, kemudian kita klik interface, kita klik yang L2TP server, lalu kita checklist enable-nya. Nah, untuk IPsec yang tadi saya singgung itu di sini teman-teman. Ini, yang use IPsec. Ini kita pilih yes. Kemudian pada IPsec secret yang ini kita isikan secret aja ya. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Kemudian kita tambahkan username dan juga password agar saat klien ingin connect, dia itu bisa masukin username dan juga passwordnya seperti sebelumnya ya. Di sini kita konfigurasi pada secret, kita klik plus. Kemudian untuk name-nya, misalkan di sini saya mau L2TP strip wd, kemudian passwordnya saya mau 123 aja biar simple. Lalu service-nya di sini berarti kita pilih yang L2TP. Lalu pada profile di sini kita pilih default encryption, lokal dan remote. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Ini misal lokalnya kita isi
172.16.1.2, 1.1 maaf, kemudian yang remote address berarti 1.2. Langsung kita apply, kemudian kita oke. Selanjutnya kita konfigurasi L2TP client pada cabangnya. Kita ke PPP, kemudian kita klik plus, kita pilih L2TP client. Di sini kita isi dial out dulu. Konektornya berarti di sini adalah IP-nya router pusat. IP-nya router pusat ya, bukan IP tunnelnya, yaitu yang 137.146. Kemudian usernya di sini adalah L2TP-WD, passwordnya 123. Kemudian pada use IPsec kita checklist, IPsec secret kita tulis secret. Oke, sepertinya sudah, kita apply lalu kita oke. Oke, di sini sudah running ya status. Kita coba tes uji ping, kita ke new terminal. Kita coba ping ke router pusat yaitu 172.16.1.2. Nah, di sini berhasil teman-teman. Kita lanjut ke L2TP static routing dan tes koneksi. Di sini kita lanjut untuk melakukan routing statik agar antara PC lokal pusat dengan PC lokal cabang itu bisa saling berkomunikasi. Caranya ini sama ya seperti sebelumnya. Ini saya ada di router pusat dulu. Kita klik IP, kemudian kita ke route, lalu di sini kita klik add. Nah, di sini kita DST address-nya adalah isikan berarti networknya router cabang yaitu 2.0. Kemudian untuk gateway-nya adalah IP tunnel dari router cabang yaitu 1.2. Kita apply, kemudian kita oke. Kita lanjut lakukan routing pada router cabangnya. Di sini berarti 1.0 ya. Kemudian gateway-nya adalah IP tunnel router pusat 1.1. Kita apply, kemudian kita oke. Kemudian kita coba tes ping ya antar PC. Oke, di sini saya dari PC 1 ping ke PC 2. Nah, di sini berhasil teman-teman. Kita coba trace untuk melihat rincian jalan yang dilewati. Nah, di sini sudah ada rinciannya ya. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini. Sekarang kita lanjut ke PPPoE konsep. Jenis PPPoE ini berbeda dengan jenis-jenis tunnel yang sebelumnya. PPPoE ini digunakan untuk mengamankan layer 2 koneksi. Nah, dalam sebuah ISP itu kan pasti punya router ya. Nah, router ini itu terkoneksi dengan router customer. Nah, customer pasti memiliki jaringan lokalnya sendiri kan. Nah, dengan dikonfigurasi PPPoE ini, maka tidak cuma ditulis IP-nya saja pada router, jadi nanti itu ada pengamannya gitu. Nah, basis PPPoE ini sama, yaitu server client. PPPoE atau Point-to-Point Protocol over Ethernet ini merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. PPPoE ini hanya bekerja pada satu broadcast domain atau hanya dalam satu network saja. Kita lanjut ke PPPoE setting topologi. Nah, di sini teman-teman bisa hapus PC-nya ya, 2 PC yang tadi, kemudian sisakan seperti ini, seperti yang punya saya ini ya. Kemudian teman-teman ganti name-nya, yang router pusat menjadi router ISP dan router cabang menjadi router WiDi. Kemudian teman-teman hubungkan juga kabelnya seperti ini ya jadinya. Nah, jika sudah, kita hapus konfigurasi yang pernah ada sebelumnya. Di sini saya ada di router WiDi ya. Kita ganti hostname-nya jadi router WiDi karena ini masih router cabang ya. Kita ke sistem, identity, kemudian set name RWD. Lalu kita juga lakukan pada yang router ISP yang tadinya router pusat. Oke, di sini kita mungkin bisa langsung kita enable romonnya ya. Soalnya ini kan router WiDi itu kan nyambungnya ke router ISP ya. Jadi di sini kita akan connect romon, maka di sini kita connectkan romonnya. Di sini kita ketuk romon, set enable sama dengan yes. Oke, kemudian kita coba lakukan juga pada kemudian di sini teman-teman konekkan router WiDi-nya via router ISP ya. Oke, di sini saya sudah connect ke Winbox router WiDi via router ISP. Kita ke router ISP, kita klik interfaces. Oke, di sini nggak ada apa-apa, kita coba ke bridge. Oke, di sini juga kosong, kita ke PPP.
L2TP server, kita unchecklist enable-nya, kita apply. Kemudian kita juga klik PPTP server, kita unchecklist enable-nya, kita apply. Kemudian kita ke secret. Nah, di sini kita hapus saja. Kemudian kita ke IP, terus ke addresses. Untuk IP yang mengarah ke letter 2, ini kita hapus saja. Oke, kemudian kita lakukan juga pada router WD ya. Di sini teman-teman perhatikan. Untuk router WD di sini IP root ether 1 juga kita hapus ya, biar kosong IP. Oke, kita lanjut ke PPPoE konfigurasi. Nah, di sini teman-teman tambahkan 2 PC lagi ya, seperti punya saya ini. Jadi nanti kita sepakat untuk router ISP ini sebagai PPoE server yang bertindak sebagai ISP, dan untuk router WD ini untuk PPPoE client yang bertindak sebagai customer. Langsung saja kita coba konfigurasikan mulai dari PPoE servernya. Pada itu di sini kita masuk ke Winbox router ISP. Di sini kita klik PPP, kita klik PPoE servers. Nah, ini kita klik plus. Nah, kemudian di sini untuk service name, misalkan di sini saya mau service PPPoE WD. Lalu pada interface di sini kita pilih yang mengarah ke router WD, yaitu ether 2. Kemudian di sini kita apply, lalu kita oke. Kemudian kita buatkan autentikasi username dan juga password untuk router WD ketika dia ingin terkonek dengan router ISP. Di sini sama seperti sebelumnya, kita klik secrets, kemudian kita klik add. Kemudian untuk name-nya misalkan di sini saya mau PPPoE WD, kemudian passwordnya seperti biasa saja 123. Kemudian untuk service-nya di sini kita pilih PPPoE. Lalu pada local dan remote address ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya, jadi teman-teman nggak asing dong ya. Jadi untuk local di sini kita isikan misal 192.168.1.1, kemudian yang remote misalkan 1.2. Oke, seperti ini kita apply, lalu kita oke. Selanjutnya kita konfigurasi PPO kliennya. Di sini kita klik PPP, oke. Kemudian kita klik plus, kita pilih PPPoE client. Di sini kita pastikan interface-nya benar, yang mengarah ke router ISP adalah ether 1, ini benar. Kemudian kita ke dial out. Di sini kita isikan autentikasi user dan passwordnya. Untuk usernya di sini adalah PPPoE WD, kemudian passwordnya adalah 123. Lalu pada bagian add default route dan use peer DNS ini kita checklist agar router WD itu otomatis langsung bisa internetan ya. Oke, mungkin di sini kita langsung apply. Di sini kita tunggu sampai ada informasi runningnya. Oke, di sini sudah running. Sekarang kita cek ke IP, kemudian ke addresses. Nah, di sini terdapat IP tunnel yang tadi kita isi. Kemudian kita tes koneksi, kita ke new terminal, kita ping dari router WD. Oke, di sini berhasil ya teman-teman. Kemudian kita coba cek route-nya, IP route print. Nah, di sini sudah otomatis ada informasi 000/0 ya. Kita lanjut ke PPPoE share internet connection di customer. Di sini saat saya coba ping 888, ini berhasil ya. Tapi kalau saya coba pada klien PC-nya itu masih belum bisa, karena belum kita konfigurasi gateway dan lain-lainnya kan. Maka sekarang kita coba sharing internetnya. Di sini kita akan menggunakan bridge ya, agar menjadi satu interface. Maka di sini kita klik bridge, kemudian kita klik plus. Name-nya misalkan di sini saya mau bridge for PPPoE. Kita apply. Kemudian kita ke menu port. Di sini kita masukkan berarti ether 2 dan juga ether 3 ya. Oke, selanjutnya kita klik IP. Kemudian kita ke addresses. Di sini kita klik add, kita tambahkan IP 10.10.10.1/24. Kemudian interface-nya berarti di sini adalah bridge for PPPoE. Kita apply lalu kita oke. Kemudian kita konfigurasi DHCP server. Kita ke IP lalu ke DHCP server, kemudian ke DHCP setup. Interface-nya adalah yang bridge. Yang lainnya kita next saja. Oke. Di sini ada konfigurasi yang sebelumnya, kita hapus saja. Kemudian kita request IP pada PC-nya. Di sini saya coba di VPC1 IP DHCP. Oke, di sini saya pada VPC1 berhasil mendapatkan IP 10.253. Kemudian pada VPC2 saya berhasil mendapatkan 10.254 ya.
Kemudian di sini kita ke router WiDi lagi. Di sini kita ke IP, kemudian ke firewall. Kita ke NAT, kita setting NAT-nya ya. Seperti biasa di sini SRC NAT. Out interface-nya adalah PPPoE out 1. Action-nya di sini Masquerade. Kita apply. Kemudian kita coba ping 888. Ada PC-nya. Ya, di sini berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke PPPoE limitasi bandwidth pada PPPoE. Limitasi bandwidth ini adalah salah satu fitur yang tersedia pada PPPoE. Jadi, kita itu bisa melimitasi bandwidth pada router customer sehingga jaringan yang berada di naungan router customer itu bisa menggunakan bandwidth yang ditentukan. Di sini untuk melihat limitasi bandwidth sudah saya tambahkan satu not Chrome ya. Teman-teman bebas menggunakan Chrome ataupun Linux. Di sini saya menggunakan Chrome yang terhubung ke router WiDi. Untuk cara penambahannya saya rasa teman-teman sudah tidak asing, jadi tidak saya record. Di sini untuk Chrome-nya saya menggunakan IP statik yaitu 10.10.10.251 dengan gateway-nya adalah 10.10.10.1. Maka pada interface bridge-nya ini akan kita masukkan Ether 4 yang mana ini itu mengarah ke Chrome. Langsung saja di sini kita buka ke router. Di sini kita ke bridge, kemudian kita ke port add Ether 4-nya. Lalu kita oke. Kita coba konfigurasikan limitasi bandwidth-nya dengan kita menuju ke PPP. Kemudian kita di profile, ini saya sudah di profile, kita buka yang default. Kenapa saya pilih yang default? Karena pada interface-nya di sini saya menggunakan default ya. Maka pada profile-nya di sini kita pilih yang default. Kemudian kita pergi ke limits. Nah, pada bagian ini yang red limit RX or TX ini bisa kita tuliskan bandwidth-nya. Misal di sini saya mau bandwidth-nya 2 mega per 2 mega untuk upload dan juga download ya. Di sini kita coba apply kemudian kita oke. Nah, sekarang kita coba uji pada Chrome-nya ya. Nah, pada Chrome-nya di sini kita tulis speed test. Oke, kemudian jika nanti muncul beberapa web, teman-teman pilih yang web paling atas, yang speedtest.net ya. Teman-teman buka, nah di sini itu nanti akan muncul berapa bandwidth yang kita gunakan. Yang pasti, tadi saya settingnya 2 mega, ya berarti ini pasti akan muncul 2 mega, tapi ini nggak muncul-muncul. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting ini sudah connect dan sudah bisa masuk ke webnya ya. Oke, untuk video kali ini di bab 12 ini cukup sekian ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya.